Halo semua, terima kasih sudah klik video ini. Kita jumpa lagi di channel Adia Badrika. Apa kabar? Semoga kita semua dalam keadaan sehat, bahagia, dan penuh dengan keberkahan. Kali ini kita akan general reading lagi buat Aquarius dengan tema ada hal yang membuat dia tak sanggup berpaling darimu dan tak bisa melupakanmu. Dan gak bosan-bosan saya ingatkan bahwa bacaan ini hanya sebuah energi yang bisa sewaktu-waktu berubah ya. Dan bacaan ini juga hanya sebuah prediksi, bukan sesuatu yang pasti, karena yang pasti hanyalah Tuhan pencipta alam semesta. Bacaan ini juga bisa resonate, bisa tidak untuk kamu semua, atau mungkin sebagian saja yang resonate, energinya juga bisa terbolak-balik. Jadi untuk itu kamu ambil positifnya dan buang negatifnya. Anggap ini sebuah hiburan dan motivasi diri untuk jadi lebih baik lagi ke depannya. Oke. Dan shuffle kartunya untuk Aquarius. Ada yang membuat dia tak sanggup berpaling darimu dan tak bisa melupakanmu. Oke. Dan perlu diingat kembali untuk yang tidak resonate, jangan dipaksakan ya. Jadi disesuaikan saja dengan situasi dan kondisi kamu saat ini. Energinya bisa tentang kamu atau tentang dia, seseorang yang sedang kamu fokuskan. Jadi dengarkan dan rasakan untuk Aquarius. Oke. Sini ada Ten of Swords. Ada The High Priest. Ada Nine of Pentacles, ada Ten of Cups. Oke, sini ada Three of Swords, Six of Pentacles, ada Queen of Swords, dan Page of Cups. Oke. Dan di bottom of the deck kita ada Ten of Wands. Dan zodiak yang terkoneksi atau yang berdiri dengan kamu saat ini ada Aries, Leo, dan Sagittarius, ada Gemini, Libra, dan Aquarius, ada Cancer, Pisces, Scorpio, ada Taurus, Virgo, dan Capricorn. Sepertinya semua zodiak ada di sini ya. Dan di bottom of the deck kita ada Ten of Wands. Oke. Sepertinya ada beban yang kamu rasakan saat ini, beban dalam kehidupan. Mungkin beban dalam hubungan yang kamu jalani. Kamu merasa ada beban di dalam hubungan yang sedang kamu jalani saat ini. Bisa saja kamu mungkin sepertinya hubungan ini membuat kamu terbebani karena hal-hal yang tidak sesuai dengan yang kamu harapkan. Jadi kamu menganggap itu adalah beban di hubungan ini, atau bisa kamu menjalani hubungan mungkin yang tidak direstui. Jadi kamu merasa ada beban untuk menjalani hubungan ini, atau bisa saja kamu menjalani hubungan cinta segitiga, atau semua ini sangat apapun permasalahannya, yang jelas semua ini sangat membuat kamu tertekan. Kamu dalam keadaan tertekan menjalani hubungan ini tentang apapun permasalahannya, atau bisa diartikan kamu mungkin bisa sebagai pihak yang tersakiti, atau bisa saja kamu di pihak ketiga. Semua bisa saja ya. Namun ingat ya. Ini mungkin dialami oleh sebagian Aquarius saja. Jadi kalau kamu tidak merasa ini terjadi di kehidupanmu, maka abaikan. Kamu nggak usah marah karena ini energi banyak orang ya. Ambil saja positifnya. Artinya di sini kamu menjalani hubungan yang membuat kamu terbebani. Hubungan yang membuat kamu tertekan.
Dan kamu berada di posisi yang serba salah nih. Kamu harus bertahan atau kamu harus bertahan tapi kamu merasa sakit. Kamu ingin mengakhirinya tapi kamu sangat mencintainya. Dan kembali lagi, pilihan tetap ada di tangan kamu. Apapun yang terbaik, kamu lebih tahu apa yang terbaik untuk kamu. Kamu lebih tahu apa yang harus kamu putuskan. Karena kamulah yang lebih tahu perasaan kamu saat ini, bertahan atau melepaskan. Apakah kamu sanggup untuk beban yang kamu pikul saat ini menjalani hubungan ini? Atau kamu sudah tidak kuat? Itu adalah jawabannya di kamu ya. Jadi kamu yang harus lebih tahu sampai mana kemampuan kamu untuk bertahan. Kamu yang lebih tahu apa yang harus kamu lakukan, apa yang harus kamu pilih. Karena kamu tahu apa yang terbaik untuk hidup kamu. Oke? Kamu yang lebih tahu untuk semua itu. Jadi kamu kembali lagi, kamulah yang harus memutuskan apa yang terbaik untuk di hidup kamu, bertahan atau melepaskan. Dan di sini ada Ten of Swords dan The High Priest. Dan memang di sini memang keadaan hubungan kamu saat ini membuat kamu sangat tersakiti ya. Kamu merasa seperti tak sanggup sebenarnya untuk bertahan. Namun mungkin banyak pertimbangan yang kamu rasakan, banyak pertimbangan yang membuat kamu harus bertahan. Banyak hal yang harus kamu pikirkan, banyak hal nantinya mungkin yang akan tersakiti atau mungkin banyak pihak yang akan kecewa kalau kamu menyerah. Jadi keadaan saat ini memaksa kamu untuk tetap kuat dan bertahan. Meski sesakit apapun yang kamu rasakan saat ini, sesakit apapun keadaan yang kamu alami saat ini. Ya, di sini kamu lebih mencoba memikirkan perasaan orang lain daripada perasaan kamu sendiri. Kamu memikirkan perasaan-perasaan orang yang sayang kepada kamu karena kamu takut orang-orang ini mungkin akan tersakiti di saat kamu mencoba untuk melepaskan hubungan ini. Itu bisa tentang orang tua kamu mungkin yang akan tersakiti kalau kamu menyerah dengan hubungan ini, atau mungkin keluarga lain, atau ada anak-anak yang harus terluka nantinya kalau kamu harus mengakhiri hubungan ini. Banyak pihak yang harus kamu jaga perasaannya. Kamu lebih mengorbankan perasaan kamu, mengorbankan diri kamu, mengorbankan semua itu demi orang-orang yang kamu sayangi, dengan terus berharap semua keadaan menjadi baik. Kamu selalu berharap semua keadaan akan jadi baik. Dan keadaan yang seperti ini yang membuat kamu tertekan, tapi di saat kamu tertekan, kamu tidak bisa melakukan apa-apa. Kamu hanya bisa bertahan, bersabar demi orang-orang yang kamu sayangi. Dan semua itu membuat kamu lebih mendekatkan diri kepada Tuhan ya. Kamu lebih berdoa, kamu jadi lebih berserah, terus berdoa untuk keadaan kamu saat ini. Keadaan lebih baik, keadaan berubah menjadi seperti apa yang kamu inginkan. Semoga segera kamu temukan jalan yang terbaik ya. Semoga dia mungkin segera tersadar dan dengan apa yang sudah dia lakukan, dengan kesalahan-kesalahan yang dia lakukan, yang semua itu sangat menyakiti hatimu. Dan teruslah berdoa, karena berdoa adalah hal yang bisa menguatkan kamu saat ini. Hanya itu yang bisa kamu lakukan, berharap dia akan menyadari semua kesalahannya dengan kesabaranmu, dengan kekuatan di hatimu untuk tetap kuat, bertahan. Semoga semua itu bisa kamu lalui, semua akan dan berakhir akan indah pada akhirnya. Semoga akan kembali seperti awal. Kamu harus bertahan, semoga semua itu bisa kembali meluluhkan hatinya. Di saat kesabaran kamu, semua doa-doamu, semoga hal itu bisa kembali membuatnya tersadar dan meluluhkan hatinya, dan ternyata kamu adalah yang terbaik untuknya. Dan hal-hal seperti inilah yang akan nantinya membuat dia tidak sanggup untuk berpaling darimu dan tak bisa melupakanmu karena kesabaranmu. Karena doa-doamu, karena kamu sudah berusaha menjadi yang terbaik untuknya. Kamu tetap bertahan meskipun kamu terluka. Dan suatu saat dia akan menyadari kamu adalah orang yang pantas dia cintai. Kamu adalah orang yang terbaik untuknya, dan akan ada penyesalan yang akan dia rasakan. Teruslah jadi pribadi yang baik, positif, dan teruslah berdoa untuk kebaikan di hidup kamu.
Dan di sini ada Nine of Pentacle dan Ten of Cup. Bahkan di saat kamu tidak berharap banyak darinya, di sini kamu tidak berharap banyak darinya. Karena kamu tidak berharap materi yang banyak, kamu tidak pernah menuntut materi yang banyak kepada dia. Kamu hanya butuh dicintai, dihargai, dan jangan pernah menduakan cinta kamu. Itu yang kamu harapkan saat ini. Kamu tidak pernah menuntut hal-hal yang aneh-aneh, menuntut mau beli ini, mau beli itu, atau materi yang banyak. Kamu nggak pernah pengen itu. Kamu hanya pengen dicintai, dihargai, dan jangan pernah menduakan cintamu. Hal itu sudah sangat membuat kamu merasa seseorang yang paling bahagia. Okay? Dia hanya perlu menjaga hatimu untuk tetap bahagia. Jangan sakiti hatimu. Kamu hanya perlu itu. Kamu tidak pernah menuntut hal yang banyak kepada dia. Kamu cukup ingin diperhatikan, ingin dianggap. Kamu ingin dianggap sebagai seseorang yang saat ini menjadi pendamping hidupnya. Kamu ingin dianggap seperti itu. Oke? Kamu tidak ingin semua hal yang menyulitkan dia, membuat dia marah. Kamu tidak ingin itu. Kamu hanya ingin diperhatikan, dicintai, dan dihargai di sini. Dan di sini ada Ten of Cup. Meskipun tidak dipungkiri banyak keinginan ya, banyak khayalan yang ada di benak kamu saat ini. Kamu ingin hubungan yang saling ya. Kamu ingin hubungan yang saling mencintai, saling menghargai. Oke? Kamu ingin keluarga yang utuh. Keluarga yang bahagia, utuh secara hati. Kamu tidak ingin ada beban lagi di dalam hubungan ini. Kamu ingin menjalani hubungan yang dengan damai, dengan kenyamanan, tanpa ada rasa takut dikhianati, dikecewakan. Kamu sudah nggak mau dengan hubungan seperti itu. Kamu hanya berhayal tentang hubungan yang kamu jalani untuk saling mencintai, tanpa ada beban yang kamu rasakan, saling menghargai. Jadi untuk itu kamu tidak mau terus merasa ketakutan. Karena di sini kamu sudah sangat bersabar untuk terus kuat menjalani ini. Kamu percaya akan ada saatnya dia bisa merasakan ketulusan cinta kamu. Oke? Kesabaran kamu selama ini, doa-doamu akan didengar. Akan ada saatnya dia menyadari bahwa dia takkan sanggup untuk berpaling darimu dan tak sanggup melupakanmu. Dia menyadari kamu adalah yang terbaik di hidupnya. Artinya semoga semua pengorbananmu, kesabaranmu untuk terus kuat mempertahankan hubungan rumah tanggamu terbayarkan. Meskipun kamu sulit mungkin untuk melupakan rasa traumamu, tapi setidaknya berlahan waktu akan menjawab semua itu. Perlahan dia akan menyadari kalau kamu sangat berharga di hidupnya. Oke? Berharap dia tidak akan pernah lagi mengecewakan kamu. Dan akhirnya semua pengorbananmu, semua doa-doamu, akan terbayarkan. Dan di sini ada Three of Swords dan Six of Pentacle. Meskipun tidak dipungkiri ya, tidak dipungkiri pengkhianatan yang pernah dia lakukan kepada kamu itu sangat menyakitkan. Meskipun pengkhianatan ini tidak akan pernah kamu lupakan. Rasa sakit yang kamu rasakan, rasa kecewa, sedih, semua akan tetap ada. Dan pasti akan sulit untuk kamu mencoba memaafkannya, menerima keadaan ini. Namun kembali lagi, banyak hal yang harus kamu pikirkan, banyak hal yang harus kamu pertimbangkan untuk demi orang-orang yang kamu sayangi. Jadi kamu di sini harus mencoba untuk mengikhlaskan, memaafkan, merelakan apa yang sudah terjadi ya. Kamu kembali lagi, semua itu kamu lakukan demi orang-orang yang kamu sayangi, oke? Dan semoga luka kamu bisa sembuh ya. Berjalannya waktu, luka kamu bisa sembuh, luka itu bisa terobati dengan doa-doa yang terus kamu panjatkan untuk keadaan kamu lebih baik. Semoga dia segera tersadar, menyadari dari kesalahan-kesalahannya yang dia perbuat. Karena di sini kamu ingin hubungan yang seperti dulu, hubungan yang saling membahagiakan, seimbang ya.
hubungan yang saling membahagiakan, hubungan yang saling mencintai, saling memberi kenyamanan, hubungan yang sebelum ada orang ketiga yang sangat bahagia, hubungan yang awalnya baik-baik saja. Kamu ingin semua seperti kembali seperti dulu lagi, meskipun mungkin ada rasa trauma yang kuat di dalam diri kamu yang kamu harus mencoba kuat untuk bisa menerima semuanya, mengikhlaskan, memaafkan apa yang sudah terjadi. Semua itu sangat membuat kamu sebenarnya tersakiti, tapi bagaimanapun kamu harus lebih memikirkan orang-orang yang kamu sayangi di sini, karena banyak pihak yang nantinya kecewa kalau di saat kamu harus pergi menyerah dengan hubungan ini. Dan kembali lagi, semua keputusan tetap ada di tangan kamu bertahan atau menyerah. Itu ada keputusan tetap ada di tangan kamu ya. Dan di sini ada Queen of Swords dan Page of Cups. Dan pastinya dengan kesabaran kamu, dengan kasih sayang yang ada di dalam diri kamu mencoba bertahan, kamu mencoba terus melakukan yang terbaik untuk hidup kamu. Akhirnya kamu sudah melakukan hal yang paling terbaik di hubungan ini, mencari solusi. Akhirnya perlahan dia mulai menyadari cinta dan kasih sayang yang tulus yang kamu berikan, mulai menyadarkan dia. Dia mulai tersadar kalau kamu adalah yang terbaik di hidupnya. Dia menyadari pada akhirnya kamulah yang memang tulus mencintainya. Dan akhirnya pengorbananmu, doa-doamu didengar oleh Tuhan dan mengembalikan keluargamu seperti dulu lagi. Meskipun rasa takut, masih takut, trauma masih menghantui kamu, namun di sini kamu sudah lebih bisa mengendalikan hati kamu, mengendalikan keadaan di hidupmu. Kamu akan mendapatkan kebahagiaan kamu kembali. Oke, di sini kamu akan mendapatkan kebahagiaan di keluarga kamu kembali. Karena dia menyadari kamu adalah yang terbaik di hidupnya. Dengan pengorbanan kamu, dia tersadar di saat kamu tetap bertahan meskipun sakit, dia mulai menyadari kamu adalah yang terbaik. Oke. Maka mendapatkan kebahagiaan kembali di hidupmu, dia tidak akan pernah sanggup lagi untuk berpaling darimu. Kamu telah memenangkan hatinya. Kamu sudah meluluhkan hatinya dengan kesabaran, dengan doamu, dengan pertahanan di hatimu. Akhirnya kamu bisa memperbaiki semua keadaanmu dan akhirnya bisa menyelamatkan kembali keluargamu. Karena setiap hubungan pasti akan ada rintangan, akan ada ombak besar yang akan datang, dan disinilah kesabaranmu akan diuji. Apakah kamu bisa mempertahankannya atau kamu menyerah? Jawabannya kembali kepada diri kamu. Kamulah yang paling tahu, yang mampu mengetahui kekuatan di diri kamu sampai mana. Kamu bertahan atau melepaskan. Kamulah yang lebih tahu apa yang terbaik. Kamulah yang lebih tahu apa yang harus kamu putuskan di dalam kehidupanmu. Oke? Dan tentang apapun, semoga apapun ujian dalam kehidupan kamu yang kamu rasakan saat ini, yang kamu alami saat ini, semoga semua bisa kamu lalui dan semoga berakhir dengan kebahagiaan. Oke? Dan teruslah menjadi pribadi yang lebih baik, putuskan hal yang terbaik di hidup kamu. Oke? Berdoalah semoga dia kembali kepada kamu dan keluarga kamu kembali bahagia kembali. Oke? Dan segini dulu readingannya untuk Aquarius, semoga resonate. Dan untuk yang tidak resonate berarti kartu ini belum membaca energimu. Tetap ambil positifnya dan semoga bermanfaat dan menghibur Aquarius dimanapun berada. Mungkin sebagian Aquarius saat ini mengalami hal yang sama ya, atau mungkin ada yang sudah bahagia, atau artinya masih bertahan, atau ada kesedihan, kekecewaan di dalam kehidupannya. Semoga ini menjadi pencerahan untuk Aquarius lebih kuat lagi dalam menjalani kehidupan yang memang banyak permasalahan, banyak dinamika, dan semoga ini bisa menjadi pencerahan untuk Aquarius lebih kuat lagi ke depannya. Oke, lebih tahu memutuskan apa hal yang terbaik di hidupnya. Oke. Dan terima kasih untuk yang sudah subscribe, like, dan komen. Terus dukung channel ini agar saya terus bisa memberikan motivasi untuk kita semua, pastinya jadi pribadi yang lebih baik lagi. Dan sampai jumpa di readingan selanjutnya. Bye!